Annyeonghaseyo 여러분. Pada video kali ini Makosem akan membahas IPS topik reading Nepal 1. Jadi video kali ini adalah video pembahasan. Bagi teman-teman yang mau mengerjakan dulu, boleh dilihat pada video sebelumnya. Nih. 일번에서 2번 다음 질문에 답하십시오. 십시오 silahkan, 답하다 memilih, pada 질문 pertanyaan dalam berikut. 1번 nomor 1 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 관계 있는 것 hal yang berkaitan wa dengan 단어 kata dalam berikut. Kita cari yang berkaitannya ya 여러분. Oke, ada nalo, pemanas ruangan, 스위치 saklar, 선풍기 kipas angin, 휴대전화 handphone. Opsi 1 켜다 menyalakan. Opsi 2 keda menggali. Opsi 3 popta. Popta ada beberapa arti, mencabut. Nanti kalau untuk orang dalam kapasitas banyak merekrut, kalau untuk orang dalam kapasitas sedikit bisa kita tekan memilih. 열다 membuka. 정답은 1번입니다. 켜다 menyalakan. 난로를 켜다 menyalakan pemanas ruangan. 스위치를 켜다 menyalakan saklar. 선풍기를 켜다 menyalakan kipas angin. 휴대전화를 켜다 menyalakan handphone. Next, 2번 다음 단어의 비슷한 말은 무엇입니까? Apa 비슷한 말, kata yang hampir sama atau kata yang mirip dari, nya kita tekan dari 단어 kosakata dalam berikut. Jadi kita cari yang hampir sama alias yang mirip ya 여러분. Oke, jangan ingat-ingat 비슷한 말, kata yang mirip atau hampir sama. Di dalam kotak ada kata kene다. kene다 artinya menyelesaikan. Ini hampir sama dengan 2번입니다. Opsi 1 bakuda menukar, mengganti. Opsi 2 macida menyelesaikan. Opsi 3 돌리다 memutar atau bisa juga menyalakan seperti mesin cuci, menyalakan vacuum cleaner dan sebagainya. Jadi yang kinerjanya muter gitu. Opsi 4 구하다 artinya mencari. 정답은 2번입니다. Jadi kene다 itu sama dengan macida menyelesaikan. Next. 5번 문제, 6번 문제 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Silakan Anda memilih hal yang tepat yang akan masuk pada bagian kosong. Oke, kita kerjakan dulu menggunakan cara praktis. Di sini ada kata PK 아팠습니다. Perut sakit, ya kan? Nih, dari kata perut sakit kita belum bisa menentukan jawabannya yang mana karena di sini ada Yakuk dan ada Byungwon. Ada apotek dan rumah sakit ya. Jadi kita kan masih perlu waspada nih. Oh, tapi di bagian kedua ada kata Isa 선생님. Isa 선생님 artinya Pak Dokter atau Bu Dokter. Yang ada dokternya itu di mana? Di apotek atau di rumah sakit? 정답은 병원입니다. Rumah sakit. Ini cara cepatnya, 여러분. 알겠습니까? 네. Coba kita artikan secara keseluruhan. 새벽부터 dari subuh, jadi 새벽 itu subuh. 갑자기 tiba-tiba PK 아팠습니다. Baru saya sakit. 병원에 갔더니 setelah saya pergi ke rumah sakit ternyata 의사 선생님이 Pak dokternya 짠 음식을 먹지 말라고 했습니다. Jadi 라고 했습니다 artinya menyuruh, jimal jangan. Menyuruh jangan itu boleh kita artikan melarang. Jadi Pak dokternya melarang 먹다 makan 짠 음식. Makanan 짠 yang dingin. Oke, kita ulang lagi. 새벽부터 dari subuh hari, 갑자기 tiba-tiba PK 아팠습니다. Baru saya sakit. 병원에 갔더니 setelah saya pergi ke rumah sakit ternyata 의사 선생님이 bapak atau ibu dokternya 짠 음식을 먹지 말라고 했습니다. 말라고 했습니다. melarang 먹다 makan 짠 음식 makanan yang dingin. Oke ya. Tapi kata kuncinya hanya ada dia perutnya sakit, kemudian ada tokohnya dokter. Karena opsinya hanya berupa tempat, ini tidak perlu saya baca secara keseluruhan.
Saya milihnya rumah sakit karena ada dokternya. Seperti itu ya. 알겠어요? karena ada dokternya, maka rumah sakit 병원. Opsi 3 경찰서 kantor polisi, opsi 4 소방서 kantor pemadam kebakaran. Ini jelas nggak nyambung ya. Jadi ketika kita mengerjakan soal itu tidak harus semua kita artikan. Kita lihat opsi yang muncul apa, ada kata kunci apa. Tetapi sekali lagi harus teliti juga. Jadi kita harus bisa menyikapi, saya harus baca secara keseluruhan atau tidak itu tergantung kontekstual kalimatnya juga. Oke saya. Oh begitu. Nih, ada Pak Dokter berarti di rumah sakit, ada kata perlu sakit. Karena nggak mungkin kantor polisi, kantor pemadam. Bingung, apotek atau rumah sakit? Oh ada dokternya. 그럼 병원입니다. 알겠어요? 네. 병원. Oke. Kita artikan ya di sini kantornya cukup pendek. saya 이 회사에서 계속 일하고 싶습니다. 고 싶습니다. ingin 일하다 bekerja 계속 terus-menerus 이 회사에서 di perusahaan ini. Oke, kita ulang. Kalimat pertama mengatakan saya ingin bekerja terus-menerus di perusahaan ini. 다음 달에 pada bulan depan 근로 계약이 끝나면 itu jika selesai kontrak kerja saya 재고용을 뭐뭐뭐뭐을 겁니다. Nah, ini realnya nempel di opsi ya. Real 겁니다 itu rumus akan. Saya akan titik-titik 재고용. 재고용 artinya diperkerjakan kembali. Seperti itu ya. Oke, opsi 1 신청하다 mendaftar atau mengajukan. Opsi 2 취소하다 mengcancel, membatalkan. Opsi 3 계획하다 merencanakan. Opsi 4 권유하다 menyarankan. Karena dia tadi mengatakan ingin bekerja terus-menerus di perusahaan ini, jika bulan depan kontrak kerjanya dia telah selesai, dia akan mengajukan untuk diperkerjakan kembali. 정답은 1번입니다. 알겠어요? 네. Kenapa dia mengajukan untuk diperkerjakan kembali? Karena tadi dia mengatakan ingin bekerja di perusahaan ini terus. Jadi intinya dia nggak mau pindah. Maka jika bulan depan kontrak kerjanya selesai, dia akan mengajukan untuk diperkerjakan kembali atau direkrut kembali. Nih, semoga bisa dipahami. 5번 문제 nomor 5. Nah, ini hanya ada penghubung 그러면, kalau begitu. Gitu kan? 그래서. Nah, untuk nomor 5, di sini hanya ada kata penghubung antar kalimat ya, ada 그러면, kalau begitu. 그래서, maka, jadi, oleh karena itu. 그렇지만, akan tetapi. 그러니까, oleh karena itu. Kita lihat nih antara dua kalimat 1 dan kalimat 2, cocoknya yang mana? Oke, 처음 페인트를 칠하는 일을 시작했을 때는 ketika 시작했, saya telah memulai 일, pekerjaan, 페인트를 칠하다, mengecat, 처음, pertama kalinya. Jadi boleh kita artikan ketika itu boleh juga diartikan saat. Pada saat dulunya saya memulai pekerjaan mengecat pertama kalinya, 일이 서툴러서, 어서 ini karena, 서툴러 dari kata 서투르다, belum terampil. Karena saya belum terampil pada pekerjaannya, karena saya belum terampil kerja, 힘들었습니다. Saya kesulitan. Jadi kalimat pertama ada kata dia mengatakan 힘들었습니다. Kesulitan. 뭐뭐뭐뭐 지금은 sekarang 익숙해져서 해서 karena 익숙해지다 itu terbiasa. Jadi sekarang karena saya udah terbiasa 별로 힘들지 않습니다. 별로 itu artinya tidak begitu. Pasangannya dengan bentuk negatif. 별로 힘들지 않습니다. Tidak begitu sulit. Nah, ada kata 힘들었습니다. Dulunya sulit, sekarang 힘들지 않습니다. Sulit dan tidak sulit itu adalah hal yang berkebalikan ya Rabun. Untuk menggabungkan dua kalimat yang berkebalikan adalah 3번입니다. 그렇지만, akan tetapi. Gitu ya. Jadi dulunya 힘들었습니다. Dulunya kesulitan. Jadi kesulitan. 지금은 sekarang
별로 힘들지 않습니다. Tidak begitu sulit alias tidak kesulitan. 정답은 3번입니다. 그러지만. Sekali lagi, kenapa kita milih kerajiman? Karena menggabungkan dua kalimat yang berlawanan. Oke, next. 6번. Mari kita artikan dulu kalimat pertama. Kita cukup berhenti di kalimat pertama. Ini sudah ketemu. Kenapa? Karena garis kosongnya di tengah-tengah kalimat pertama. 한국에서는 di Korea 첫 월급을 뭐뭐뭐뭐 부모님께 선물을 사드립니다. 사드립니다 itu artinya membelikan. 선물, hadiah, ke, untuk atau kepada bumonim, orang tua, 뭐뭐뭐뭐 첫 월급. 월급 itu gaji 첫 pertama. Jadi di Korea itu membelikan hadiah untuk orang tuanya jika di ujung belakang ada rumus jika titik-titik gaji pertama. Opsi 1 ta면 jika mendapat, opsi 2 ne면 jika membayar atau jika menyerahkan. Jadi kalau kaitannya dengan uang, nete itu membayar. Kalau kaitannya dengan dokumen dan sebagainya artinya menyerahkan. 구하면 jika mencari, 얻으면 jika menerima atau mendapat. Nah, bedanya apa antara 1 dan 2? Akan saya terangkan di slide berikutnya, tolong diperhatikan baik-baik. Kalau yang ada kaitannya dengan mendapat gaji adalah 타면. 정답은 1번입니다. Bukan yang 얻다 ya. Oke, kita lihat perbedaannya apa. Oke, tolong diperhatikan baik-baik di slide berikutnya. Oke, sebelum kita lihat perbedaan tada dan otta, kita lihat juga cara mengartikan di kalimat kedua. Tetapi kalau pas IPS topik, teman-teman cukup berhenti di satu kalimat pertama. Lagi saya, jadi kita harus tahu kita harus lanjut baca atau tidak. Ini tidak perlu ya, karena cukup tadi di Korea itu jika menerima gaji pertama akan memberikan hadiah untuk orang tuanya, untuk ortunya. Oke, kalimat kedua mengatakan 보통, biasanya 빨간 내복을 선물하는데. Biasanya itu menghadiahi 내복 itu baju dalam, jadi kayak semacam manset dan sebagainya. Baju dalam 빨간 merah. 겨울을 건강하게 보내시라는 의미가 있습니다. 있습니다 itu ada 의미 arti. Ada arti bahwa 보내시다 melewatkan waktu 건강하게 dengan sehat 겨울 di musim dingin. Itu ya. Apa sih artinya kok menghadiahi pakai pakaian dalam, maksudnya daleman gitu ya, kayak manset dan sebagainya. Warna merah itu ada arti intinya kita mendoakan si orang tua kita itu biar sehat selama musim dingin. Karena kan di musim dingin kita butuh baju dalam ya, walaupun. Jadi sebelum pakai kaos, sebelum pakai baju itu kita pakai manset dulu. Oke. Apa bedanya tada dan otta? Nah, ini salah satu definisi dari tada. Tada itu menerima. Atau ini yang kedua ini enggak kita pakai. Definisinya bukan yang ini. Ini juga benar, tapi dari kontekstual yang kita pakai tadi yang definisi pertama. Menerima atau mendapat. Nih, ini ada tulisan seperti ini ya. 묵시나 상으로 주는 돈이나 물건을 받다. Menerima uang atau barang yang diterima sebagai bagian atau penghargaan. Diterima sebagai bagian, itu kayak sebagai imbalan atau penghargaan. Contoh di sini ada kata 월급을 타는 날, hari mendapat gaji. Maka karena tadi pembahasannya adalah mendapat gaji, maka menggunakan yang tada. Sedangkan definisi otta itu sangat banyak sekali. Salah satunya memang juga mendapat atau menerima. Tapi mendapatkannya bagaimana? Menerima tanpa usaha khusus atau pembayaran. Jadi menerimanya tanpa usaha atau tanpa membayar. Contoh, 담배를 otta, menerima rokok. Dari teman gitu ya, cuma-cuma. Tanpa usaha ya. Oke. Kalau kita dapat gaji itu harus punya usaha kan, bekerja dulu. Maka nggak masuk. Yang kedua, ini juga tetap mendapatkan. Jadi memiliki atau memanfaatkan sikap atau reaksi, keadaan dan sebagainya yang positif.
Nah, di sini bukan tentang uang kan, bukan tentang gaji tadi, maka nggak masuk. Kemudian yang sambon mendapat juga tapi mencari atau mendapatkan. Mencari atau mendapatkan. Misalnya, di sini mencari izin atau mendapatkan izin. Kontekstualnya di situ ya. Atau mencari tempat kerja, cikcang. Mencari tempat kerja atau mendapat tempat kerja. Di sini juga ada kata meminjam atau mendapat. Bisa juga untuk uang, tapi kan di sini kayak meminjam uang atau mendapat uang, tapi maksudnya yang cuma-cuma tanpa kita usaha ya. Kalau meminjam itu nggak masuk ke usaha sih, hanya kita pinjam aja, nggak ada usaha harus kita ngerjain apa dulu baru dapat kayak gitu. Oke saya. Oke. Kecuali kita dapat pinjamannya dengan cara harus bekerja dulu baru dipinjami kayak gitu ya. Aneh ya kan? Ya, jadi yang kayak dapatnya uang tuh cuma-cuma tanpa ada usaha khusus. Kalau kayak kita dapat gaji itu kan ada usaha ya, yaitu bekerja dulu. Apalagi World Cup gaji bulanan, kita harus bekerja dulu sebulan kan gitu. Maka nggak masuk kriteria otak. Jadi mendapatkannya itu hanya dengan cara yang seperti itulah kayak gitu. Kemudian lagi ada menjadi atau mendapatkan penderitaan. Contoh di sini ada sok byongel otam, mendapatkan penyakit kan. Nih. Kemudian di sini juga ada kata byongel otam, mendapat penyakit. Jadi untuk definisi 월급 itu lebih tepat tada. Karena tada tadi adalah menerima uang atau barang yang diterima sebagai bagian. Bagian itu maksudnya ini loh bagianmu karena kamu kerja kayak gitu. Sebagai bagian atau sebagai penghargaan atau imbalan kayak gitu. Nih, 월급. 알겠습니까? nih, itu bedanya tata dan ot. Kemudian 7번, 이 표지는 무슨 뜻입니까? Tanda ini artinya apa? 1번. 이곳에 앉지 마십시오. janganlah. Anta itu duduk. 이곳에 di tempat ini. Oke, opsi 2 이곳에 들어가지 마십시오. janganlah. 들어가다 masuk. 이곳에 ke tempat ini. 3번 이곳에 차를 세우지 마십시오. janganlah. 세우다 di sini maksudnya parkir 차 mobil 이곳에 di tempat ini. Arti harafiahnya se우다 itu menghentikan. Menghentikan mobil kontekstual di sini maksudnya parkir mobil. 오케이, 정답은 3번입니다. 4번 이곳에 쓰레기를 버리지 마십시오. janganlah 버리다 membuang 쓰레기 sampah 이곳에 di tempat ini. Oke, kita lanjut. Next. 8번 이 사람의 지위는 무엇입니까? 지위 artinya jabatan atau posisi. Jabatan atau posisi. Oke, ini sama dengan apa? 직급. 직급 artinya juga jabatan atau posisi. 그럼 정답은 4번입니다. Walaupun teman-teman nggak tahu artinya ini tuh 괜찮아요. Yang penting tahu jiwi ini sama dengan 직급. Oh, 행정사무관. Nggak usah bertanya-tanya 행정사무관 itu apa. Pas ngerjain tuh 괜찮아요. Cukup 행정사무관 jatuh di opsi berapa. Kayak gitu ya 여러분. Tanpa tahu artinya 행정사무관 di sini nggak masalah. Yang penting Anda tahu jiwi itu apa, 직급 itu apa. Oh, ini sama. Gitu. 알겠어요. Nih, 행정사무관 artinya administrator. Tapi nggak tahu artinya 괜찮아요, 여러분 di sini. Kemudian opsi 1 itu artinya Provinsi Gyeonggi. Opsi 2 Pak Jong-jin itu nama orangnya ini. Kemudian opsi 3 공무원증 itu artinya kartu kepegawaian, kartu pegawai negeri. 알겠습니까? Nih. Jadi ada kata sosok, sosok itu afiliasinya. 생년월일 adalah tanggal lahirnya. 성명 namanya. Sama dengan i름. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, 9번. 다음 메뉴에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa 많은 것, hal yang benar. 설명으로 dengan penjelasan. 대한 tentang menu dalam berikut. Kita cari 많은 것 yang benar. opsi 1 가장 싼 음식은 짜장면입니다. Kita artikan dari en penanda topik kalimat. 음식 makanan. Nian 1 di bawah ini artinya yang. 가장 싸다 paling murah.
짜장면입니다. adalah 짜장면. Oke, 맞습니다. Benar ya. 짜장면. 4,000원. Paling murah ya di antara yang lain. Oh, langsung ketemu di nomor 1. Kalau best topik kita tinggal ya. Udah selesai, kita pindah ke nomor berikutnya. Ini karena kita pembahasan namanya, ya kita hatikan semua. Oke, tolong diperhatikan bagaimana sikap yang harus diambil ketika mengerjakan soal. Kalau sudah ketemu di nomor 1, ya sudah ya walaupun. Yang lainnya pasti salah, karena jelas paling murah di sini. Kita bahas dulu opsi berikutnya. Campongi bokkeumbapboda. Campung, boda itu daripada bokkeumbap, kapsi, harganya bisa minta lebih mahal. Jadi campung lebih mahal harganya dibandingkan, perhatikan ya, dibandingkan atau daripada bokkeumbap. Campung apakah lebih mahal daripada bokkeumbap? Wah, ini terbalik. Harusnya bokkeumbapnya yang lebih mahal. Tapi di sini mengatakan campungnya lebih mahal daripada bokkeumbap. Terlihat. Opsi 3, tangsuyuk kapsen. Kita artikan dari sini. Kap itu harga, tangsuyuk, harga tangsuyuk. Dalam nida itu berbeda, mate itu setiap, jungyu, jenis, gogi, daging. Jadi harga tangsuyuk itu berbeda-beda sesuai setiap jenis dagingnya. Tangsuyuk di sini tidak mengatakan berbeda sesuai jenis dagingnya, memang di sini berbeda, tapi tergantung pesanan porsinya. Kalau dia memesan 1 sampai 2 porsi, itu man oconon, tapi kalau 3 sampai 4 porsi, jatuhnya menjadi imanon. Oke, gitu ya. Oke, saya. Jadi bukan tergantung jenis dagingnya, tapi pesanannya berapa. Oke, lihat saya. Opsi 4, 모든 손님들에게 음료를 무료로 줍니다. 줍니다 itu memberi, 로 dengan atau secara murio, gratis, 음료 minuman, ege kepada, 모든 손님 semua tamu. Jadi memberikan secara gratis minuman kepada semua tamu. 아니에요. Perhatikan di paling bawah. 2만원 이상 주문 시 itu saat 주문 memesan. 2만원 이상 20.000 ke atas. 음료 무료 제공. 제공 itu menyediakan atau memberikan, 무료 gratis, 음료 minuman. Jadi diberikannya adalah untuk yang dia memesannya 20.000 ke atas. Tidak kepada semua tamu. 알겠습니까? 네. 10번. 직장인들이 좋아하는 동료에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? 직장인들이 좋아하는 동료에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa 많은 것, hal yang benar, 설명으로 dengan penjelasan, 대한 tentang, 동료, rekan, 좋아하는 yang disukai, 직장인들이 para karyawan. Kita cari 많은 것 yang benar ya 여러분. opsi 1, 조용한 동료를 좋아하는 사람이 orang yang menyukai rekan yang 조용하다 itu artinya pendiam, 가장 많습니다. paling banyak. Ingat ya, artinya paling banyak. Yang paling banyak adalah untuk 조용한 동료. 조용한 동료 di sini ya, 23% ya. Tidak paling banyak. 들렸어요. opsi 3, 친절한 동료보다. Ingat ya, 보다 itu daripada. Ini yang dibandingkan. daripada rekan yang 친절하다, ramah. 정직한 동료를 더 좋아합니다. 더 lebih, 좋아합니다 menyukai, 동료 rekan 정직한 yang tulus atau yang jujur. 정직한 동료 rekan yang jujur. Jadi 정직하다 jujur. Tapi di sini teman-teman nggak tahu kata 정직하다, 친절하다 tuh 괜찮아요 ya. Karena di sini hanya copy paste kan. Tadi bagaimana caranya? Daripada yang cinjol, lebih suka yang 정직하다. Cinjolnya 7%, 정직하다 25%. Berarti benar ya, bahwa daripada yang cincorada,
lebih suka yang 정직하다. daripada yang ramah, lebih suka yang jujur. 네, 정답은 2번입니다. opsi 3, 성실한 동료보다 daripada rekan yang 성실하다 itu artinya tulus atau ikhlas kayak gitu. 친절한 동료를 더 좋아합니다. lebih menyukai rekan yang 친절하다, ramah. Salah ya? Ramah paling sedikit ya, walaupun. Jadi nggak mungkin dia lebih daripada yang lainnya. Apalagi 성실하다 ini paling banyak. Jadi salah kalau mengatakan daripada yang 성실하다 lebih suka yang 친절하다. Salah ya? opsi 4, 정직한 동료를 좋아하는 사람이 orang yang menyukai rekan yang jujur 반이 넘습니다. Melebihi separuh. Salah ya? Tidak ada yang lebih dari separuh. 정직 juga cuman 25%. 네, 정답은 2번입니다. Oke, 12번. Kita mengisi bagian kosong ya untuk 11번, 12번. Oke, perhatikan. 내일부터 mulai besok 추석 연휴 3일 동안 selama 3일 3 hari 연휴 libur panjang Chuseok hari raya panen. Jadi mulai besok itu libur panjang hari raya panen selama 3 hari. 회사에 안 갑니다. Saya tidak pergi ke perusahaan alias tidak masuk kerja. 연휴 동안 다른 사람이 들어오지 못하도록. Kita berhenti di sini. 도록 itu supaya, 지못하다 tidak bisa, 들어오다 masuk. Siapa yang tidak bisa masuk? 다른 사람, orang lain, 동안, selama, 연휴, libur panjang. Jadi, selama libur panjang, supaya orang lain tidak bisa masuk, 공장의 장문, jendelanya pabrik, 과, dan, 주림문, pintu keluar masuk, momo-momo, jal dengan baik. Jadi konteks wa di sini adalah supaya orang lain tidak bisa masuk selama libur panjang, jendela dan pintu keluar masuknya kan nggak mungkin dipel ya. Karena nggak ada kaitan mengepel jendela sama pintu keluar masuk supaya orang nggak bisa masuk. Maka yang ini, walaupun teman-teman misalnya ini asing gitu ya, jam gedat yang mengunci. Tapi kan yang mengepel tuh nggak mungkin gitu ya. Nah, 잠깐 나왔습니다 itu artinya telah mengunci. Alhinuta itu melakukan sesuatu lalu dibiarkan seperti itu. Jadi intinya telah mengunci lalu kita biarkan terkunci dalam beberapa waktu. Opsi 4, jam ke는지 모릅니다. 는지 모릅니다 itu artinya tidak tahu cara atau tidak bisa. Tidak tahu cara menguncinya. 정답은 3번입니다. Saya telah menguncinya. Lalu saya biarkan terkunci. Seperti itu selama 3 hari itu kan gitu. Jadi tata bahasa auhinota ini melakukan sesuatu, lalu setelah itu biarkan seperti itu dalam beberapa waktu. Nggak ada artinya ya, Robun. Cuma ada tersirat. Oke, alges어요. 네, yang mengepel jelas salah ya. alges어요. 네, karena tujuannya adalah supaya orang lain tidak bisa masuk. Oke, next 12번. 도장 작업이 pekerjaan membeli tur momo-momo. 이제 sekarang 도색을 해야 합니다. Sekarang kita harus mengecat. 도색만 맞으면 jika man itu hanya atau saja. Man itu hanya atau saja, 맞이다 menyelesaikan. Jika kita menyelesaikan mengecatnya saja, intinya kalau kita udah nyelesain ngecatnya itu aja, tak jaga mejanya 완성됩니다 itu artinya sempurna atau selesai atau udah finish gitu. 알겠어요. nih. Opsi 1, saat지만, telah menumpuknya tetapi. Opsi 2, 끝났지만, telah selesai tetapi. Opsi 3, 살았으니까, enika, karena. Jadi 살았으니까, karena telah menumpuk. Opsi 4, 끝났으니까, karena telah selesai. 정답은 4번입니다. 끝났으니까, karena telah selesai. Jadi, karena kita telah selesai bekerja membeli tur, sekarang kita harus mengecatnya. Jika mengecatnya aja ini kita selesaikan, maka mejanya akan sempurna atau akan selesai. 알겠어요. Jadi, karena membeli turnya telah selesai, maka sekarang kita harus mengecat. Nih, semoga bisa dipahami ya. Oke, next. 13번, 14번.
Pertanyaannya adalah dalam kere ilko, bacalah tulisan berikut lalu muasitihan kerinci kursipsio. Silakan memilih tulisannya etehan tentang muot apa. Jadi tulisannya tentang apa ya pun. Semika nih. Kita baca sekilas, biasanya cukup satu kalimat itu sudah bisa mewakili. Biasanya itu nggak mutlak ya, 여러분. saya. 한국 신문을 보면서, 보면서 itu sambil ya. 보다 kita tekan membaca ya. 보다 di sini kita tekan membaca karena depannya koran. Saya membaca koran Korea sambil mempelajari bahasa Korea. Oke, sudah kelihatan ya. Dia mengatakan saya membaca koran Korea sambil saya pelajari bahasa Koreanya. Opsi 1, 공부하는 방법. Cara belajar. Opsi 2, 공부하는 시간, jam belajar. Opsi 3, 공부하는 장소, tempat belajar. Opsi 4, 공부하는 이유, alasan belajar. 정답은 1번입니다. Cara belajar. Bagaimana cara belajar dia? Dengan membaca koran. Tidak tentang jam, tidak tentang tempat, tidak tentang alasan. Kita lanjut, coba kita baca. 아직 모르는 단어가 많아서. Karena banyak 단어 kosakata. A직 moruda, yang belum tahu. Jangan masih tidak tahu, tapi lebih ke belum tahu gitu ya. Karena banyak kosakata yang belum tahu, 신문을 읽는데, ketika saya membaca koran, 시간이 오래 걸리지만. 시간이 오래 걸리지만. 걸리다 ini membutuhkan, 오래 lama, 시간 waktu, membutuhkan waktu yang lama. 지만, tetapi 점점 좋아질 겁니다. Real 겁니다, sepertinya. Cuacita itu artinya membaik, alias tambah pinter dalam konteks sini. Jom-jom ini lambat laun, pelan-pelan gitu. Pelan-pelan akan semakin membaik. Nah, karena di sini ada kata membaca koran sambil mempelajari bahasa Koreanya, maka contohnya adalah 공부하는 방법, cara belajar. 알겠어요? 네. 14번. Ini juga gampang. Kita lihat sekilas bacaannya. Ada sulcari. Yang ada sulcari di antara 4 opsi hanya nomor 2. Kita lihat lagi. Di sini ada kata yei. Kata yei ini sama dengan yejol. Artinya etika. Ini cara cepatnya begitu ya, 여러분. 정답은 2번입니다. Oke. 네. sulcari yejol etika minum. Etika di tempat minum. Jadi kadang juga nggak perlu kita baca semua ya, 여러분. Karena opsi lain nggak masuk. Opsi 1, 직장 예절 etika di tempat kerja. Bukan, ini tentang suljari ya, 여러분. Nih, dari tadi ini minum gitu ya. Opsi 3, 외식의 필요성. 필요성 itu artinya perlunya. Perlunya makan bersama rekan kerja ya, wisik. Wisik itu makan bersama yang diadakan oleh perusahaan. Opsi 4, 인간 관계의 중요성. 중요성 itu artinya pentingnya. Pentingnya 인간 관계 itu hubungan antar manusia. Nih. Coba kita tekan secara keseluruhan ya. 회사에서는 di tempat kerja 업무 후에 setelah bekerja 술자리 가지는 경우가 있는데 ada yang menyediakan acara minum. 상사와 술을 마실 때에는 ketika minum 술 dengan atasan 예의를 가져야 합니다. Kita harus bersikap yang sopan. Artinya begitu. 예의를 가져야 합니다. Harus bersikap yang sopan. Arti harafiahnya 가져다 itu mempunyai atau memiliki 예의 etika. Memiliki etika itu artinya bersikap sopan. 술은 술 두 손으로 따르고. Taruh itu menuang. Menuangnya dengan 2 tangan. Go. Lalu 술을 받은 후에는 후에 itu setelah. Jadi setelah kita menerima 술, 고개를 반쪽 돌려서 마셔야 합니다. Kita harus minum. 돌려서 itu dengan memutar. 반쯤 kira-kira setengah. 고개. Hati harafiahnya gogi itu tengkuk, tapi maksudnya di sini yang diputar kepala. Tengkuk itu adalah leher bagian belakang. Jadi kita harus memutar tengkuk kita kira-kira setengah. Oke, 알겠어요. Nih, jadi di perusahaan itu setelah kerja
Ada yang menyediakan acara minum. Ketika kita minum dengan atasan, kita harus bersikap sopan. Sul dituang dengan 2 tangan. Dan setelah kita menerima sulnya, kita harus minum dengan memutar tengkuk. Kita harus minum dengan memutar tengkuk kita kira-kira setengah ya. Memutar arah berlawanan otomatis. Nih. Tapi tidak perlu sedetail ini juga Guinsan ayo. Tapi kita bandingkan dengan opsi yang lain ya. Oh ada sul jari, ada yei gitu ya tadi sul jari, yei. Ya ini yei itu sama dengan yejol. Oke, next. Obon. Kita mencari cotton coat yang sama ya, 여러분. Opsi 1. 관광객들은 para wisatawan drama를 보려고 한국에 옵니다. 옵니다, datang, 한국에 ke Korea. 려고, bermaksud atau bertujuan, 보다, melihat drama. Drama. Kita ulang ya. Para wisatawan datang ke Korea dengan maksud melihat drama. Oh, 아니에요. Ini ada yang di sini ya. 한국 드라마의 인기 덕분에 ini berkat. Berkat popularitas drama Korea, jadi inki popularitas 여러분. berkat popularitas drama Korea, 한국에 오는 외국 관광객이 늘고 있습니다. sedang 늘다 ini meningkat, 관광객 wisatawan, 외국 asing, onen yang datang 한국에 ke Korea. Jadi mengatakan memang meningkat yang datang ke Korea, tapi bukan untuk menonton drama Korea. Ini akibat popularitas drama Korea. Keterangan di teks begitu ya. Opsi 2, 관광객들은 para wisatawan 주인공과 음식을 먹습니다. Makan makanan gua dengan 주인공, pemeran utama. Makan makanan dengan pemeran utama. Adanya di paling bawah ya, 여러분. 주인공이 먹은 음식을 먹기도 합니다. Sering juga makan makanan yang telah dimakan oleh si pemeran utama. Jadi intinya si para wisatawan, ini ya pelakunya. Para wisatawan itu datang ke Korea. Sering juga mereka akan makan makanan yang telah dimakan oleh si pemeran utama yang muncul di dalam drama. Bukan makan bersama dengan pemeran utamanya. Jadi misalnya ya di suatu drama aktornya makan apa di situ, terus mereka pada ke Korea nyari gitu, buat kepengen makan juga gitu. Tapi bukan makan bersama si pemeran utama ya. Ini ya. Opsi 3, 여행사 ini agen wisata. 여행사들은 para agen wisata 다양한 광고를 개발하고 있습니다. sedang 개발하다 itu mengembangkan. Dayangan 광고 bermacam-macam 광고 iklan. Jadi mengembangkan dayangan 광고 ya, bermacam-macam iklan. Kita lihat di sini. Di sini ya ada kata 개발하고 있습니다. Sedang mengembangkan. Yang dikembangkan adalah dayangan 여행 상품. Jadi di sini 여행사들은 para wisatawan. 여행사들은 jadi di sini ya pelakunya sama, 여행사들은 para agen wisata, predikatnya sama, mengembangkan. Yang dikembangkan apa? Yang dikembangkan beda. Di sini yang dikembangkan adalah produk wisata yang bermacam-macam. Jadi yang dikembangkan adalah di sini bermacam-macam produk wisata. Sedangkan di sini mengembangkannya iklan. Jadi yang dikembangkan bukan iklannya tapi bermacam-macam produk wisata. 그럼 정답은 4번. kalau begitu jawabannya 4 ya. 드라마를 촬영한 장소가 인기를 얻고 있습니다. sedang Ota ini mendapat popularitas tempat syutingnya drama. Begitu ya, 여러분. Betul, tempat syuting drama sedang mendapat popularitas ya. Di sini ada kata 한국에서 드라마 촬영지를 구경하고. melihat-lihat tempat wisata drama. Melihat-lihat tempat syuting drama. Di sini juga ada kata drama 촬영지로. Ro ini akibat. Akibat dari tempat syutingnya drama, 여행 상품을 개발하고 mengembangkan produk wisata dan di sini sering juga mengiklankan barang yang telah digunakan ataupun pakaian yang telah dipakai si pemeran utama. Nih,
Berarti benar ya bahwa tempat wisatanya terkenal. Gitu. 알겠어요. mengerti 여러분? 네, next. Oke, 16번. Kita masih mencari 같은 곳 yang sama. 한국은 Korea, 요즘도 akhir-akhir ini juga 전통적인 결혼식을 많이 합니다. 많이 합니다 ini banyak melakukan. 결혼식 upacara pernikahan 전통적인 yang tradisional. Oke, kita lihat di sini. 요즘 akhir-akhir ini 한국에서는 di Korea 현대적인 방식으로 결혼식을 많이 합니다. 많이 합니다, banyak melakukan. 결혼식, upacara pernikahan. 방식으로 itu dengan cara atau dengan metode. 현대적인 yang modern. 현대적인 yang modern di sini 전통적인 tradisional. Salah ya, 틀렸어요. opsi 2, 한국의 전통적인 결혼 문화로. 로 ini akibat. 로 di sini sebagai. Jadi kita artikan dari belakang ada bebek sebagai budaya pernikahan tradisionalnya Korea. 맞습니다. benar ya ini. 정답은 2번. Dapatnya di mana? 하지만 akan tetapi 전통적인 결혼식 풍습도 풍습 itu tradisi. Tradisi pernikahan yang tradisional itu juga nama 있습니다. Masih tersisa. 결혼식 끝난 후에 setelah selesainya upacara pernikahan, 드리는 베베기 대표적입니다. 대표적 itu yang mewakili. Jadi yang mewakili adalah, kita artikan dari belakang, yang mewakilinya adalah, ini bebek ya 여러분, piep. Yang mewakilinya adalah bebek yang diberikan setelah selesainya upacara pernikahan. Yang mewakili apa? Yang mewakili tradisi tradisional tadi yang masih tersisa. Gitu ya, 정답은 2번. Jadi yang mewakilinya adalah ini. 대표적이다. Yang mewakilinya adalah bebek yang diberikan setelah selesainya upacara pernikahan. Yang mewakili apa? Tradisi pernikahan tradisional yang masih tersisa. Oke, opsi 3. 신랑과 신부는 pengantin pria dan pengantin perempuan 결혼식 전 itu sebelum upacara pernikahan 먼저 bebek을 드립니다. Memberikan bebek terlebih dahulu. Yang bikin salah adalah 전이. Tadi diberikannya adalah 결혼식 끝난 후에. Setelah selesai ya. Maka 전이 ini bikin salah. Opsi 4. bebek은 신랑과 신부가 하객들에게 드리는 인사입니다. Bebek adalah salam yang diberikan kepada ha객들, para tamu undangan. Diberikan oleh siapa? Pengantin pria dan pengantin perempuan. Jadi artinya adalah bebek adalah salam yang diberikan oleh pengantin pria dan pengantin perempuan kepada para tamu undangan. Sedangkan bebek ini merupakan salam yang diberikan kepada 친척들, para kerabat, dan 부모님, ortunya pengantin pria. Ya, bebek은, bebek, langsung dari belakang ya. 절을 하는 곳입니다. adalah, 절 itu adalah sujud sungkem kepada para kerabat dan ortunya si pengantin pria, bukan kepada para tamu. 알겠어요. 네. 17번, 18번. Ini tentang almatsin ohi, kata yang tepat. Kita artikan 여러분. 끝이 ujungnya pucuk하고 itu artinya tajam atau runcing. 강철로 만들어진 도구로, yaitu alat 만들어진 yang terbuat dari 강철 itu artinya baja atau besi. 주로 biasanya 쇠를 다듬거나 깎을 때 사용합니다. Biasanya digunakan ketika kakta itu memotong, kona atau datem. Itu artinya mengasah. Sue artinya besi. Ketika memotong atau mengasah besi. 정답은 1번입니다. 줄, gigir. Oke ya. Jadi tadi adalah artinya runcing. Kat itu ujung. Jadi mengatakan dari sini, yaitu alat yang terbuat dari besi dan ujungnya runcing. Biasanya digunakan ketika memotong atau mengasah besi.
정답은 1번 줄기길. Opsi 2 TP ketam atau rautan kayu atau pasah. Opsi 3 songgot, itu adalah obeng penusuk yang biasanya untuk membuat lubang di kayu atau kertas. Top gergaji. Nih. Oke, next sipalbon. 바다나 호수, 강에서 그물 등으로 그 길을 잡는데 쓰이는 배를 말합니다. Mar합니다 itu menjelaskan atau mengatakan, menjelaskan mengenai kapal yang digunakan 잡는데 menangkap 고기를, 고기 artinya ikan, 등으로 dengan, ini dengan menggunakan alat 등 seperti gemul, jala, gemul, jala, dan lain-lain. 등 itu seperti dan lain-lain ya. Jadi menangkap ikan dengan menggunakan jala dan lain-lain di sungai, danau, na, atau badan laut. Kata kunci adalah B. Kapal yang menangkap ikan dengan menggunakan jaring dan lain-lain di sungai, laut, ataupun danau. 어선, perahu nelayan. Oke, 2번입니다. Gemul itu jala, jaring, galgui, penggaru, tombal, bubuk ikan. Jadi ini adalah kapal gitu loh ya Robun. Kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat seperti jaring dan lain-lain di sungai, danau, atau laut gitu. Perahu yang digunakan untuk menangkap ikan di laut, danau, atau sungai dengan jaring dan lain-lain. Next, 9번. Ini tentang 많은 단어나 문장. Kalimat atau kata yang benar. langit, 하늘. mudah ya, 4번입니다. 하늘, langit. 기차, kereta. 바다, laut. 나무, pohon atau kayu. 10번, nomor 20, 마지막. 정답은 1번. 상자를 나르고 있습니다. 고 있습니다 sedang narda membawa sangja kardus. Kalau di sini sedang 만들다 membuat sangja kardus. 고 있습니다 sedang 분류하다 menggolong-golongkan sangja kardus. 고 있습니다 sedang 포장하다 membungkus atau mengepek, packing sangja kardus. Oke, 정답은 1번. 나르다 membawa, memindah. 만들다 membuat. 분류하다 menggolong-golongkan. 포장하다 membungkus, packing. Oke, 여기까지 끝났습니다, 여러분. Semoga bisa membantu teman-teman. Maaf jika ada salah-salah kata ataupun hal yang tidak nyaman. Semoga bisa membantu. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, share, serta tekan tombol notifikasinya. Dan semoga teman-teman memperhatikan dengan baik supaya nilainya bagus lulus IPS topik. Annyeong, 감사합니다.